Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita semuanya kesehatan. Allah membuat kita sampai hari ini bisa berpuasa. Allah membuat Indonesia, maaf nyuwun sewu, meskipun beberapa hari terakhir ini ditempa bencana, banjir, gempa, tapi Allah tetap membuat kita semuanya sampai saat ini baik-baik saja. Semoga Allah tetap menjaga Indonesia tetap baik-baik saja, dan semoga Allah membuat puasa kita dari awal sampai akhir Ramadan diterima dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Beliau adalah teladan terbaik buat kita semuanya. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Baitul Hakam yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah menangis karena kita. Rasulullah pernah kepikiran tentang kita. Tentang apa Ustadz? Mohon izin saya ingin bercerita. Nabi yang usianya paling panjang itu adalah Nabi Nuh. Dalam riwayat Nabi Nuh itu usianya 1700 tahun. Dan Nabi Nuh berdakwah ceramah 950 tahun. Selama 950 tahun ceramah, yang ikut jadi umat Islam pengikutnya Nabi Nuh hanya 80 kakak. Andai kata satu kakak itu 4 orang, berarti 4 kali 80, yang ikut umat jadi umatnya Nabi Nuh itu 320 orang. Nabi Nuh ceramah selama 950 tahun, yang ikut cuman 320 orang. Yang masuk surga ya 320 orang itu. Yang sholatnya baik, sedekahnya baik, semua amalannya baik ya 320 orang tersebut. Maka kenapa tiba-tiba saya bilang seperti ini? Kalau jenengan dai, kalau jenengan pendakwah, kalau jenengan imam, kalau jenengan takmir, kok tiba-tiba yang ikut sholat cuman sedikit? Jangan ngersulo. Kenapa? Nabi Nuh yang dakwahnya 950 tahun saja, yang ikut cuman 320 orang. Maka kalau kita yang ikut cuman 10-20 orang, jangan ngersulo. Wong baru dakwah sehari yang ikut 10-20 orang kok ngersulo. Nabi Nuh itu loh dakwah 950 tahun, yang ikut cuman 320 sekian. Nah, Nabi Muhammad menangis karena ini Bapak Ibu. Karena apa? Umatnya Nabi Nuh itu ibadah selama 950 tahun. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad paling banter ibadah 60 tahun. Karena usia umatnya Nabi Muhammad itu paling banter 70 tahun kata Kanjeng Nabi. Paling banter 70 tahun. Sehingga kalau dijejerkan di padang mahsyar, umatnya Nabi Nuh dengan umatnya Nabi Muhammad, pasti umatnya Nabi Muhammad kalah. Umatnya Nabi Nuh itu ibadahnya 950 tahun, umatnya Nabi Muhammad ibadahnya cuma 60-70 tahun. Maka Kanjeng Nabi menangis, ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, berikanlah sebuah kejadian, berikanlah sebuah peristiwa yang ketika umat saya beribadah, pahalanya bisa berlipat-lipat, bisa tumpuk-tumpuk, bisa mengejar ketinggalan dengan umatnya Nabi Nuh. Maka sama Allah dibuatlah yang namanya bulan Ramadan. Kok bisa begitu Ustadz? Bulan Ramadan jenengan yang kalau biasanya melakukan ibadah sunnah, maka di bulan Ramadan ibadah sunnah dihitung pahalanya 10 kali. Maaf, dihitung pahalanya ibadah wajib. Kalau jenengan sholat duha 2 rakaat, pahalanya seperti sholat subuh 2 rakaat. Kalau jenengan sholat duha 4 rakaat, pahalanya persis seperti sholat duhur 4 rakaat. Jadi Ramadan ini yang ibadah sunnah berubah menjadi ibadah wajib pahalanya. Ustadz, kalau yang sunnah berubah jadi wajib, terus yang wajib pahalanya gimana Ustadz? Pahala ibadah yang wajib berubah menjadi 700 kali lipat. Jenengan tadi sholat isya itu pahalanya 700 kali lipat. Belum dikali jenengan jamaah dikali 27. Belum dikali jenengan 30 hari puasa kali 30.
Belum ditambah duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sudah tumpuk-tumpuk pahala jenengan. Apakah berhenti di situ? Enggak, sama Allah ditambahi. Apa kata Kanjeng Nabi? Nanti ada sebuah hari, satu malam di mana kalau kamu beribadah, sekalinya ibadah dihitung lebih banyak daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung sama seperti 83 tahun. Artinya jaluk jenengan ibadah sholat wajib subuh aja, saya tidak ngomong sholat tahajud, subuh aja 2 rakaat, maka jenengan dapat pahala apa namanya tadi? 27 jamaah dikali 700 ketika jenengan sholat subuh, dikali 2 rakaat, dikali 83 tahun. Baru 1 kali sholat subuh. Belum dihitung sholat tahajudnya, belum dihitung sholat witirnya, belum dihitung sholat rawehnya. Karena Lailatul Qadar itu dimulai dari sholat isya sampai sholat subuh. Bayangkan kenapa kok orang-orang tuh royoan iktikaf. Kenapa? Karena iktikaf ketika 10 malam terakhir pas Lailatul Qadar pahalanya itu tumpuk-tumpuk. Ustadz, kenapa kok tiba-tiba cerita tentang seperti ini? Begini Pak, ini yang mau saya ceritakan. Bahwa memang nanti kalau dijajarkan sama umatnya Nabi Nuh, podo wesan, bahkan kita mengalahkan. Kenapa? Karena kita ada Lailatul Qadar. Apalagi kalau nyuwun sewu jenengan usianya 65 misalnya, usia 65, ibadah mulai usia 15. Jadi 50 tahun jenengan sholat, misalnya 50 tahun jenengan dapat Lailatul Qadar. Bayang no Pak, 83 kali 50 kali 700 kali 17 itu baru cuman sholat subuh, belum sholat isya, belum sholat tarawih, belum sholat tahajud. Artinya apa Ustadz? Pahalanya sampean gak iso dihitung, tumpah-tumpah. Wis akeh pol gak iso dihitung. Kenapa kok tiba-tiba saya cerita seperti ini? Karena nyuwun sewu ada peringatan dari Kanjeng Nabi. Meskipun pahalanya tompok-tompok, ini kalau cerita nih, ada orang wonten tiang nggawa ember, pingin embere diisi banyu penuh, tapi dia lupa Pak, gak ngerti nek embere gisore ku bolong cilik, gak ero nek embere bolong cilik, dadi nggawa ember Pak teko kene sampai pojok, tutup pojok embere entek banyune, gak ono isine blas, kaget loh, nang ndi banyune kok entek? Kenapa? Karena dia tidak sadar embere bolong. Niki cerita nopo Pak Ustadz? Ada orang-orang pas poso mulai dino pertama toto Idul Fitri gak ero Pak, pahalane ilang kabeh. Padahal poso tapi pahalane ilang kabeh. Loh kok iso Pak Ustadz? Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Kanjeng Nabi. Apa katanya Kanjeng Nabi? Rubba so'imin haddau min siyami alju wal atos. Dalam riwayat hadis yang lain, kam min so'imin, pakai kam, artinya apa? Betapa banyak orang puasa, orang ibadah di bulan Ramadan, dia menahan lapar, menahan dahaga, tapi nyuwun sewu gak oleh pahala. Belas me oleh luwe ambek ngelak. Kenapa? Karena ada bocornya pahala sehingga dititeni. Nopo niku Ustadz, bocore pahala poso Ustadz, poso tapi gak oleh pahala. Apa terus Kanjeng Nabi? Setunggal mawon. Siapa itu orang yang pahalanya bocor bahkan hilang gak oleh pahala ibadah poso Ramadan? Sinten niku Ustadz? Terus Kanjeng Nabi, orang yang perutnya puasa tidak makan, tenggorokannya puasa tidak minum, tapi mulutnya tidak puasa untuk ngomongin keburukan tetangga. Ana tanggane tuku mobil anyar diomongi, dirasani. Paling yo nyicil, aku ro utang soto ambek aku durung dibayar, begitu. Ana tanggane tuku mobil anyar sik dirasani. Ana tanggane selain bulan Ramadan gak tau nang masjid, iki Ramadan bolak-balik nang masjid, dirasani. Tumben nang masjid eling mati ya. Lho ya, ana tanggane nang masjid sik dirasani. Ana tanggane nyuwun sewu gak tau ketok gawe kodong, Ramadan gawe kodong. Kodong, orang namanya ndak pernah gaya kodong, moro-moro kudungan Pak. Yang harusnya kodongnya itu segi 6 karena si awal tadi segi 12, menceng kabeh. Kodongnya miring, dikomentari kudungan kok miring, koyok wonge. Loh ya. Nggih, ana wong gak tau gaya kodong, kudungan ketok rambuté. Sik dikomentari, kudungan kok ketok rambuté. Muslimah amatir. Loh dikomentari meneh. Ana wong mulai umroh, mulai haji, gak tahu ketok nang masjid, dikomentari, jari Pak Haji kok gak tahu nang masjid. Munafik. Loh ya dikomentari meneh. Mulut yang ngomongin orang lain seperti ini nyuwun sewu nggih, pahala sampean ilang. Ilang.
Di zaman Kanjeng Nabi Bapak Ibu ada 2 orang wanita menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, kula mboten kuat ya Rasulullah. Ndak kuat ya Rasulullah, kula pengen mokel. Jadi di zaman dulu itu Pak, wis ana wong mokel, wis ana. Ini 2 orang ini aliran mazhab mokeliyah gitu kan ya. Nek gak kuat mokel ya, kok sampean-sampean sing nyupir-nyupir apa Gojek apa sopir truk ya gak kuat mokel. Nek mokel sembahyang nang warung ambek gebal kebul itu kan nggih. Zaman dulu sudah ada mokel. Nah 2 orang wanita ini pengen mokel. Ya Rasulullah, kami tidak kuat, pengen mokel ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Joko gelas luru. Buat apa? Joko gelas, diambilkan gelas. Itu sahabat lihat semua Pak. Sahabat lihat semuanya. Apa kata Rasulullah? Muntahkan. Loh, kok dikongkon muntah? Muntahkan. Dan betul Pak, 2 orang wanita ini muntah. Muntah. Yang dimuntahkan 3 hal. Yang pertama darah, yang kedua nanah, yang ketiga daging busuk. Sahabat kaget, loh kok iso muntah kok gini? Semua sahabat lihat. Apa kata Rasulullah? Bu, jenengan puasa itu menahan diri dari sesuatu yang halal, tidak makan dan minum. Tapi jenengan puasa tidak menahan diri dari sesuatu yang haram. Apa itu? Ngerasani tonggoni. Nggih kula nyun sewu, bapak-bapak ndak usah jawab. Tolong bapak-bapak ndak usah jawab. Ibu-ibu yang jawab. Bu nyun sewu nggih tolong dijawab. Bu, sing biasa rasan-rasan niku bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Kabeh enggak itu kan nggih. Nek ana bapak-bapak rasan-rasan iku berarti bapak-bapak cangkeme ibu-ibu gitu kan nggih. Maaf kalau bahasa saya kurang sopan nggih. Makanya sama Al-Qur'an tuh sampai ditegur. Lihat Al-Qur'an ya, kata surat An-Nas. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yaitu setan yang membisikkan kejahatan di dalam hatinya manusia. Siapa itu setan? Minal jinnati wan nas. Setan itu dari golongan jin dan golongan manusia sing cangkeme kaya setan gitu nggih. Ngomongi tanggane tok ae. Makanya mulai sekarang Pak kalau jenengan puasa mulutnya ditutup. Makanya kita kalau puasa lihat jenengan nyuwun sewu. Kalau puasa kan mulutnya bau toh. Ada ndak puasa itu ambuni wangi? Ada yang protes, Pak Ustadz, saya tahu hadisnya Pak Ustadz, kata Rasulullah, orang yang berpuasa bau mulutnya seperti bau kesturi. Oh itu kata kiasan Pak, majas bukan asli. Artinya orang kalau berpuasa dia dapat balasan surga, bukan ambu mulutnya sampean ambu surga. Terus sampean pamer nek salat subuh, waladolin, amin. Sebelah sampean semaput gitu kan nggih. Maka sekali lagi Pak, puasa sekarang tidak hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi puasa sekarang dikongkon mingkem. Wes mingkem. Gak usah ngomentari tonggo. Masih tonggone sampean kecipratan korupsi 271 triliun, wes gak usah dibahas. Meneng, wes meneng. Kenapa? Takut pahala puasa aja hilang. Nggih, terakhir Ustadz, saya pengen dapat pahala Lailatul Qadar. Nggih, tak jelasno Pak. Pahala Lailatul Qadar sing paling akeh, saya ulangi, sing paling akeh itu gimana Ustadz? Jenengan sholat isya, terus jenengan terawih, terus jenengan tidak pulang, tetap nang masjid, nggih, ngaji, sholat sunnah, bahkan tidur sekalipun tetap dapat pahalanya. Terus bangun sahur, sholat subuh baru pulang, itu pahala Lailatul Qadar yang paling banyak, paling mentok itu. Anda bilang, Pak Ustadz gak iso Pak Ustadz. Yo aku mulai oke, iki level ngisore maneh. Level ngisore maneh itu gimana Ustadz? Jenengan sholat sholat isya, terawih, habis terawih pulang. Mulai balik rene pas sholat subuh jamaah. Nah itu sama dapat pahala Lailatul Qadar. Tapi levelnya paling ngisor, di tengah. Pak Ustadz gak iso, Pak Ustadz gak kuat. Nah ini saya sampaikan hadis yang paling ringan. Hadis ini disampaikan riwayat oleh Utsman bin Affan, diriwayatkan juga oleh Imam Syafi'i. Siapa itu Ustadz? Kata Imam Syafi'i, kata Utsman bin Affan dari Kanjeng Nabi, barang siapa yang sholat isya berjamaah di Lailatul Qadar, maka dia sudah dapat pahala Lailatul Qadar. Artinya apa Pak? Jenengan sing sopir truk, sopir sepeda motor, sopir kapal misalnya nggih. Jenengan kan gak iso itikaf nang kene. Terus piye Pak Ustadz? Minimal isya jamaah. Jenengan sudah dapat pahala Lailatul Qadar. Ini hadis riwayat Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i.
Jadi kalau jenengan kerja gak sempat iktikaf, ya wis pakai yang versi paling ringan. Apa itu Ustadz? Isya harus jamaah. Jadi 10 terakhir ini nggih, usahakan isya jenengan jamaah nang masjid. Supaya apa? Dapat pahala Lailatul Qadar. Dalam hadis yang lain tak tambahi ben sampean tambah semangat. Nggih, kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang ketika ikut sholat tarawih jamaah ini, lalu dia duduk, kan nyun sewu, kan ada tarawih yang 20 nggih Pak nggih. Ada yang 20 yang 8. Tapi jenengan ikut yang 8. Lalu dia duduk tidak keluar masjid sampai imamnya selesai, maka dia dihitung sholat sunnah sepanjang malam. Artinya kalau jenengan yang sholat 8 rakaat, nek imame 20 lungguh Pak aja metu, entenono dhisik. Jarno sing 20 terusno aku wis kesel. Jarno sing 20 nggih. Jenengan sing 8 aja metu dhisik Pak, entenono nang masjid. Pakai hadis yang ini, barang siapa yang menunggu imam tarawih sampai witirnya selesai, maka dia dapat pahala sholat sampai penuh seperti tidak tidur. Nggih, jadi jenengan yang ngejar Lailatul Qadar, nggih sekali lagi, isaknya jamaah, tarawihnya kalau bisa ikut jamaah, nek cuman melu 8 rakaat meneng, gak usah metu, wis ngenteni sampai imam mari witir baru jenengan keluar supaya jenengan semuanya dapat pahala Lailatul Qadar. Semoga kita semuanya di sini sama Allah ditakdir pernah dapat Lailatul Qadar, nggih. Semoga kita semuanya di sini sama Allah ditakdir kena barokahnya bulan Ramadan, dan semoga semuanya kita di sini ditakdir surgone bareng-bareng kumpul kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan, yang salah dari saya benar dari Allah. Al-haqqu min rabbikum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.